Makanya syariat kita ini menegaskan ketika kita akan melaksanakan ibadah haji, puasa, sholat, zakat, selalu diakhiri dengan kata-kata lillahi ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin, Allahumma ftah alaina futuhal arifin, Allahumma ftah alaina futuhal arifin bihikmatika wansur alaina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para al-mukarramin, tokoh masyarakat, ketua DKM, Pak RW dan Pak RT, ibu-ibu, bapak-bapak, seluruh jamaah pejuang sholat subuh. Saya nyatakan pejuang sholat subuh, yang insya Allah kita yakini keberadaan kita di tempat ini di dalam kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulia karena yang kita lakukan, mulia karena tempat ini adalah tempat ibadah. Kita berharap dengan kemuliaan yang Allah berikan kepada kita, Allah memberikan keberkahan kepada kita, Allah memberikan keselamatan kepada kita, dan Allah memberikan kebahagiaan untuk kita semua, baik dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kenapa saya mengawali kata-kata dengan berjuang sholat subuh? Karena sholat subuh itu sholat yang jumlah rakaatnya paling sedikit di antara 5 waktu yang Allah wajibkan, tetapi pelaksanaannya paling berat dilakukan sehingga jamaahnya lebih sedikit dibandingkan dengan sholat-sholat yang lain. Lebih sedikit dibandingkan dengan sholat-sholat yang walaupun sudah diberikan sebuah gambaran yang sangat-sangat menjanjikan. Tidak ada sholat yang 5 waktu ini digambarkan dan dijanjikan oleh Allah pelaksanaannya bagi yang berjamaah dan datang ke masjid mendapatkan 1/3 dari bumi dan isinya. Kalau boleh saya gambarkan, ketika Bapak Ibu mendapatkan sebuah pengumuman dari Pak RW atau Pak RT atau tokoh masyarakat, jika datang ke rumah saya pada hari Minggu tanggal 23
nanti saya akan berikan hadiah sebuah mobil wuling kecil yang sudah ditarik dengan listrik. Siapapun yang datang akan saya berikan mobil itu. Rasanya tidak ada orang Kedaung dan Taman Kedaung yang tidak hadir kalau mendengar pengumuman itu. Mesti datang berbondong-bondong. Kira-kira benar gak begitu? Jangankan orang Taman Kedaung dan Kedaung Hijau yang dekat, mungkin dari manapun ketika dengar pengumuman itu, dia akan datang lebih awal supaya tidak mati. Dan ini gambaran yang dijanjikan oleh Allah bagi orang yang akan melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Dia sudah akan diberikan mendapatkan separuh dari dunia beserta isinya ini. Tapi alhamdulillah pengumuman itu sudah disebar 14 abad tahun silam. Tapi yang datang dia orangnya itu juga. Alhamdulillah, luar biasa. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada dua ayat yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Pertama, di dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, "Inna iddatash syuhuri indallahi al-hajju ashhurun ma'lumat. Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamullah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Yang satu, ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa la tubtilu a'malakum. Surat Muhammad ayat ke-33. Ayat yang pertama di dalam Al-Baqarah itu Allah nyatakan al-hajju ashhurun ma'lumat. Ibadah haji itu bulan yang pelaksananya sudah ditentukan. Termasuk kategori ibadah haji itu adalah wajibul awqaf. Wajiban yang sudah ditentukan waktunya dan bulannya, yaitu bulan haji dari tanggal 9, 10, 11, 12, 13 bagi yang akan melakukan nafar sani, dan tanggal 12 bagi yang akan melakukan nafar awal. Artinya rombongan pulang duluan yaitu tanggal 12, rombongan terakhir pulang dari Mina ke Mekah lagi tanggal 13. Hanya 5 hari pelaksanaannya, tapi karena kita jauh memerlukan waktu, tenaga, pikiran, bahkan prosesnya, kita diberangkatkan 41 hari, yang 35 kita melaksanakan ibadah-ibadah sunnah, yang 5 hari itu kewajiban melaksanakan ibadah haji. Tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11, 12, dan 13. Luar biasa kan? Waktunya 40 hari, yang 41 hari kewajibannya hanya 5 hari. 41 dipotong 2 hari perjalanan, tinggal 39. 39 berarti dipotong 5 hari, berarti tinggal 34. Yang 34 bisa jadi 27 di Mekah dan 8 hari di Madinah, karena akan mengambil arba'in. Arba'in itu 40, berarti 8 hari karena melaksanakan sholat wajib, yaitu 5 kali 8 berarti 40 waktu. 40 waktu itu dinyatakan arba'in. Kita tidak boleh putus melaksanakan sholat wajib
di Masjidil Nabawi. Saya tidak terangkan tadi. Ayat ini awalnya berlaku faman faradha fihinal hajj, barang siapa sedang melaksanakan kewajiban haji saat itu. Fala rafasa, jangan berbuat ropas. Ropas itu berbuat dosa kecil dan terus menerus. Maka ketika kita sudah niat di sana, kita tidak boleh membunuh binatang, mau lalat, mau nyamuk, mau kupu-kupu. Kan ada kalau laki-laki mau datangan cewek cantik datang kupu-kupu dulu, itu ada isyarat yang itu. Jadi kalau bapak-bapak datang kupu-kupu, jangan dibawa kupu-kupu. Begitu juga sebaliknya, tidak boleh rosak. Walau fusuk pada tidak boleh fasik. Ya, fasik itu ya dosa-dosa kecil juga yang terus menerus. Walau tidak boleh berbantah-bantahan, tidak boleh ribut. Kan biasanya keributannya orang kita sederhana, satu kamar 6 orang, 4 orang, 8 orang. Ada yang biasa suka pakai kipas, dinyalain kipasnya. Ada yang nggak kuat pakai kipas, dimatiin kipasnya. Urusan kipas jadi ribut, tidak boleh juga. Yang satu matiin, yang satu ngidupin, yang satu matiin, yang satu ngidupin, ujung-ujungnya berantem. Tidak boleh. Bama taf'alun min khairin ya'lamu, apa-apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, Allah insya Allah amat mengetahui. Ayat itu diakhiri dengan kata-kata wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian dan sebaik-baik bekal yang kalian harus bawa adalah takwa kepada Allah. Wattaquniya ulil albab. Demikianlah dinyatakan oleh Allah bagi orang-orang yang berpikir. Kalau kita lihat konteksnya, ayat itu berlaku untuk haji. Bekal untuk haji itu bukan uang, bukan dolar dan real, tetapi yang harus dibawa banyak-banyak adalah wattaquniya ulil albab wa tazawwadu fa inna khairaz zadi. Tetapi ulama sepakat ayat ini bukan hanya berlaku ketika kita sedang melaksanakan ibadah haji, tetapi berlaku juga ketika kita berada di dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Karena ibadah haji adalah miniatur daripada kehidupan. Kalau kita ingin melihat taman-taman yang ada di Indonesia dan budayanya, tidak usah datang ke Irian, tidak usah datang ke Papua, tidak usah datang ke Aceh, tidak usah datang ke Sumatera. Cukup datang ke Taman Mini Indonesia, karena Taman Mini miniaturnya Indonesia. Ibadah haji ini adalah miniatur daripada kehidupan. Kita melihat ketika ada orang mau melaksanakan ibadah haji, biasanya bukan di daerah komplek, di kampung. Berangkat jam 4, jam 3 sudah bangun, dan semua masyarakat saat itu terbangun untuk menghantarkan jamaah. Yang haji hanya 1 dan 2 orang atau suami istri. Yang nganter bisa 10 mobil sekampung. Benar begitu? Bahkan ada satu tradisi yang kalaupun tradisi ini belum kita temukan dasarnya secara kuat, begitu dia mau melangkah ke rumahnya, dia diajarkan dulu, lalu diikomatkan dulu, baru mengatakan kata-kata labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda dan seterusnya. Alhamdulillah, kita juga ketika yang meninggal itu seorang diri. Emang kalau meninggal kita
bareng-bareng kagak, sendirian. Alhamdulillah yang nganterin bermobil sampai macet itu kuburan Kedaung, yang meninggal hanya seorang, tapi yang nganter buntut mobilnya bisa berpuluh-puluh. Sama dengan orang mau melaksanakan ibadah haji. Itulah niat. Begitu kita sudah ada di mikot, niat untuk melaksanakan haji dan umroh, saat itu kita tanggalkan pakaian kita. Tidak pejabat, tidak rakyat, tidak masyarakat biasa. Yang laki-laki hanya 2 lembar kain kafan tanpa berjahit dan tidak boleh menggunakan dalaman sekalipun. Ayo. Nawaitul hajja wa ahramtu biha. Saat itu ketika kita sudah berniat di mikot, mau beralih dari tempat yang lainnya, saat itu kita tanggalkan pakaian kita hanya menggunakan 2 lembar kain ihram bagi laki-laki. Sama ketika kita juga meninggal dunia, kita tanggalkan baju kebesaran kita yang laki-laki menggunakan kain kafan 3 lembar, yang perempuan 5 lembar, kebanyakan sedikit. Harganya sama, 750.000. 750.000 ya. Kita tanggalkan sama dengan orang mau melaksanakan ihram. Ibadah haji juga pakaiannya sama, seperti kita menggunakan kain kafan putih. Inilah dikatakan niat. Begitu tanggal 9 dia berangkat, sudah ada di Arafah, dia wukuf. Wukuf adalah gambaran ketika kelak kita akan dikumpulkan di padang mahsyar dari seluruh penjuru dunia. Saat ibadah haji tidak akan sah hajinya kalau dia tidak melaksanakan wukuf di Arafah. Al-hajju al-Arafah. Sah melaksanakan ibadah haji saat itu dia harus ikut wukuf. Makanya ada safari wukuf yang mereka sedang berbaring di rumah sakit, diangkut menggunakan ambulan. Sekalipun dia berada di ruangan ICU, dia dibawa dengan mobil ICU-nya, harus wukuf. Karena kalau tidak wukuf, hajinya tidak sah, tidak bisa dibayar dengan dam. Wukuf gambaran kecil daripada miniatur kehidupan, yaitu ketika kita dibangkitkan di padang. Sehingga ulama sepakat bahwa ayat ini berlaku bukan hanya ketika kita sedang melaksanakan ibadah haji, tetapi berlaku secara umum ketika kita berada hidup di atas dunia ini. Maka bekal yang terbaik yang harus kita bawa dalam kehidupan kita sehari-hari, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekal kalian sebanyak-banyaknya, dan bekal yang terbaik adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam surat Muhammad, surat yang ke-33, Allah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa la tubtilu a'malakum. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, wa la tubtilu a'malakum, jangan kalian merusak amal-amal kalian dengan perbuatan-perbuatan kalian. Jadi yang merusak amal kita itu bukan orang lain, yang kita sendiri. Dengan cara apa amal kebaikan kita rusak? Satu, besok bulan Januari masuk
tahun 2023, tahun berbau politik. Yang bicara politik bukan hanya politikus hebatnya, rakyat biasa bisa berbicara politik karena dapat kiriman dari temannya, entah itu berupa benar atau hoax. Bayangkan seorang presiden bisa dibully sama masyarakat kecilnya gara-gara kiriman dari mana itu urusan. Kita nge-share lagi ke teman yang lain, temannya nge-share lagi ke teman yang lain, share urusannya bukan untuk urusan ibadah, tapi urusan bully membuli. Padahal kata Allah, orang dibully tidak akan kecil, orang dihina tidak akan terhina, orang dikecilkan tidak akan kecil. Tapi yang membuli, yang menghina itu akan terhina dirinya sendiri. Subhanallah, handphone ini bisa menjadi sarana tubtilu a'mal yang bisa menggagalkan dan membatalkan, bahkan menghilangkan amal kita. Zaman dulu orang itu tidak bisa untuk ghibah kecuali dia bisa berucap. Zaman dulu orang itu tidak bisa untuk menghina kecuali dia ungkapkan. Sekarang tidak perlu lagi ketemu lagi dengan yang bersangkutan, tidak perlu lagi bicara yang bersangkutan. Cukup dengan kita membuat WA dan mengetiknya. Masya Allah. Maka ketika teknologi ini tidak diimbangi dengan penambahan takwa kita kepada Allah, maka boleh jadi ini bagian sarana yang akan meniadakan, menghilangkan kebaikan kita. Ayat itu sudah mengingatkan, wala tubtilu a'malakum. Jangan rusak, jangan dihilangkan pahala kamu dengan pekerjaan yang untuk menambah ketakwaan ini perlu sarana. Ibadah sholat subuh ini diantara sarana yang Allah persiapkan kepada kita untuk mempersiapkan agar kita menjadi orang yang bertakwa dan takwanya bertambah, tidak berkurang. Sholat subuh ini jangan dilihat sholat Jumatnya, karena sholat Jumat sholat mingguan. Jangan dilihat sholat Idul Fitri dan Idul Adha, karena sholat itu sholat tahunan. Tapi lihat mampu tidak dia bangun di pagi hari untuk melaksanakan sholat subuh. Masya Allah. Tapi alhamdulillah ya, kebetulan hari ini ada hari Ahad libur, ya. Tapi saya lihat wajahnya udah wajah-wajah pensiun semua. Wajah-wajah pensiun semua ini. Yang belum pensiun kemana tulisannya? Cerminan ibadah kita dan kehebatan umat Islam tercermin, terjemah ada pada pelaksanaan sholat subuh. Masih bagus, alhamdulillah, ada sampai di masa ini. Ada di tempat yang lain subuh yang ada di aki-aki, yang qomat di aki-aki, bahkan yang imam pun adalah aki-aki. Saking dia itu adalah udah aki-akinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, semangat banget ada gitu kan. As-salatu khairun minan naum. Makin kenceng itu. Padahal sholat itu lebih baik daripada tidur. Beda dengan arti Arab bukan as-salatu khairun minan naum. Langsung kita naumnya kepanjangan karena yang ada aki-aki tidurnya tambah nyenyak. Sarana untuk meningkatkan ketakwaan kita dan iman kepada
Allah. Satu di antaranya adalah melaksanakan sholat subuh berjamaah. Aduh, kalau imamnya bacaannya lebih bagus, lebih fasih, makhrajul hurufnya juga pas, yang di belakang ada yang belum bisa baca, ada yang setengah baca, ada yang baru belajar baca Iqra, pahalanya sama dengan pahala bacaan Maka bagi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau sholatnya ingin pahalanya dapat, di samping 27 plus seperti bacaan imam, cukup berada di belakang menjadi makmum. Usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal ka'bati makmuman Allahu akbar. Diam baiknya, kagak baca apa-apa, pahalanya sama dengan pahala bacaan enak bener, udah di tangan. Maka saking meyakini bahwa seperti itu hanya ada di Timur Tengah yang imam itu diperlakukan seperti Perdana Menteri. Perdana Menteri mau masuk Masjidil Haram, mau Masjid Nabawi, cukup sampai di ruangan sana. Tapi khusus untuk imam, mobilnya sampai dekat mobil tempat imam, diperlakukan seperti Perdana Menteri. Bahkan gajinya imam di sana sama dengan gaji Perdana Menteri. Untuk apa? Supaya jamaahnya mendapatkan pahala seperti pahala bacaan imam. Alhamdulillah di Indonesia ngatur sendiri-sendiri. Enak bener itu pemerintah. Kan gitu ya. Di Taman Kedaung diatur oleh DKM, di Kedaung Hijau diatur oleh DKM. Ada yang tidak diatur oleh DKM. Pokoknya siapa aja yang udah kelihatan tua, dia boleh jadi imam. Padahal urusan imam bukan urusan tua dan muda, urusannya bacaannya yang lebih pas. Jadi cara iman dan takwa kita ini bisa bertambah, ada cara iman dan takwa kita bisa berkurang, bahkan bisa pecah. Yang kedua yang akan menggugurkan dan membatalkan pahala kita, bahkan meniadakan, adalah ghibah. Ghibah itu ngomongin orang yang diomongin, kalau mendengar tidak suka dengan omongan itu, namanya ghibah. Kebalikan daripada pujian. Alhamdulillah, begitu ganti RW kita jalan-jalan lurus, buat hebat, itu namanya pujian. RW udah 20 tahun jalan kagak bener, buat kagak bener, ngatur kagak bisa, apalagi ijazahnya palsu. Kagak ijazah palsu, dibully. Yang dibully mah tidurnya, tapi yang membully kagak bisa tidur. Kok diem-diem aja Pak RW dibully? Kok diem-diem aja Pak Presiden dibully? Presiden dibully sama orang Indonesia, dia menyantai aja. EGP kata orang sekarang. Tahu EGP? Emang belum pikirin. Bisa jadi ghibah itu nanti akan memakan pahala kebaikan kita, sehingga pada akhirnya ketika kita dihisab di yaumil kiamat, pahala kita orang ada. Loh, mana sholat kita padahal kita udah rajin subuh? Mana pahala puasa kita? Kita udah rajin puasa. Mana pahala kita? Karena hari-hari hidupnya tidak pernah tenang, hanya yang dia lakukan ghibah, menyebarkan fitnah dari tempat satu ke tempat yang lain, dari saudara yang satu ke saudara yang lain. Dengan apa?
ini ada alat dan teknologinya melalui HP, WA, Twitter, bahkan mungkin melalui Facebook. Nah, ini makanya hati-hati, terutama di tahun politik. Kalau kita tidak memahami dan tidak mengetahui secara yakin dan benar di hadapan mata kita, maka jangan coba-coba ikut-ikutan menyebarkan hal yang seperti itu. Emang kita ini siapa? Tuh. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan model seperti yang saya sebutkan yang akan membatalkan ini terhindar dari jamaah kita dan keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Itu yang akan. Yang kedua, di samping tiba ria. Ria itu kerjaannya dia melakukan satu perbuatan kebaikan bukan karena lillahi kalimatillah, bukan karena Allah, tapi ingin dipuji. Dia sholat subuh karena mertuanya nginep di rumah. Jadi ada mertua nginep di rumah, bangunnya duluan. Tapi begitu mertuanya pulang, bangun jam 6. Jam 6 udah kagak ada waktu subuh. Dia menggunakan kerudungnya itu harganya cuma 60.000. Tapi begitu dia udah pakai kerudung seperti itu, temannya ngelirik juga kagak, besok dia ganti yang 600.000, kagak dilirik juga, besok dibuka kerudungnya. Niatnya bukan karena lillahi kalimatillah untuk menutup aurat, tapi memamerkan kerudung yang harga 60.000 sampai yang 600.000. Itu namanya ria. Makanya syariat kita ini menegaskan ketika kita akan melaksanakan ibadah haji, puasa, sholat, zakat, selalu diakhiri dengan kata-kata lillahi ta'ala. Nawaitul hajja wal umrata wa aqamtu biha lillahi ta'ala. Usolli pada subuh rakaatain musandal Ka'bah makmuman lillahi ta'ala. Nawaitu an ufriza zakatul fitri lillahi ta'ala. Selalu diakhiri dengan kata-kata, dikunci dengan kalimat dan kata-kata lillahi ta'ala, agar ibadah kita ini bukan karena siapa-siapa dan untuk siapa-siapa, tapi karena Allah. Yang walaupun sudah dikunci dengan kata-kata lillahi kalimatillah lillahi ta'ala, tetap kadang-kadang masih bocor, masih bagus bocor ketimbang dari awal sudah pecah. Sholli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati makmuman lillahi ta'ala. Allahu akbar kabiro. Tengah-tengah baca doa kita dia ingat, aduh rumah kami udah dikunci apa belum. Digodaan mereka. Udah jadi baik, aman sekarang mah. Sapamnya juga 24 jam. Langsung dia Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin. Pindah ke kompor. Udah biarin baik, kan tadi ada yang udah bangun bocor, masih mending bocor, bisa jadi masih tersisa. Tapi kalau dari awal sudah niatnya bukan karena Allah, maka tidak akan ada sisa lagi pahala yang ada di dalam. Makanya boleh jadi para ulama berpendapat kamu boleh melaksanakan sholat menggunakan bacaan yang cukup panjang kalau sholatnya sendiri. Tapi kalau sholatnya berjamaah, hargai di belakang yang bocornya
sampai nanti begitu salat udah habis. Untuk menahan tingkat kebocoran itulah maka kita dianjurkan untuk berlaku khusyuk. Khusyuk bukan persyaratan sah atau tidaknya sholat, tapi khusyuk bagian untuk menahan tingkat kebocoran agar pahala sholat kita menjadi utuh. Tapi ada orang menafsirkan khusyuk itu beda. Dia mau sholatnya khusyuk, akhirnya begitu sujud bangun dia galakan menjatuh. Makruh ketika sholat kita itu memejamkan mata. Yang disunahkan kita sholat itu melihat tempat sujud kita. Yang sunnah itu melihat tempat sujud atau sajadah kita, tapi dimakruhkan ketika kita sholat memejamkan mata. Mata pejam tidak akan bisa jadi khusyuk kalau hatinya masih tidak kemana. Maka dianjurkan dalam syariat kita sebelum sholat Bismillahirrahmanirrahim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, supaya setannya tidak mengganggu kita. Kehebatan kita di dalam menjalankan untuk mempertahankan, meningkatkan syariat, ketakwaan kita kepada Allah disyariatkan di dalam ajaran kita. Satu, maka ketika kita mau beribadah, niat ibadah kita karena Allah, dan hebatnya ibadah kita akan dicatat oleh Allah baru sebatas niat saja, walaupun pelaksanaannya berbeda dengan ketika kita akan berniat untuk menjalankan larangan Allah. Allah tidak akan memerintahkan kepada para malaikat untuk mencatatnya niat daripada larangan yang akan dikerjakan itu sebelum pelaksanaannya dilakukan. Maka boleh jadi ada hadis mengatakan niatul mukminin khairun min amal. Niat orang mukmin kadang lebih baik daripada pelaksanaan. Ini sampai berapa yang dibatasi? Sampai jam 7 lah, sampai sarapan kayak gitu ya. Saya udah sarapan juga. Saya belum, kita belakangan sarapan. Maka ada hadis mengatakan idza amartukum bi syai'in minhu mastata'tum wa idza nahaytukum anhu fajtanibu. Kalau kamu diperintahkan oleh Allah kerjakan sesuai dengan kemampuan, tidak harus menunggu sempurna. Wa idza nahaytukum anhu fajtanibu. Ketika kamu diperintahkan untuk menjauhi larangan Allah, jauhi larangan itu. Tidak ada kata tidak mampu dan tidak bisa. Ketika kita diperintahkan mengerjakan perintah, kerjakan dengan kemampuan kita. Yang mau belajar Qur'annya baru setelah pensiun, masa nungguin sholatnya itu nanti sampai dia bisa baca wadduha? Kapan itu wadduha? Gak mungkin. Lawang dia itu sadarnya baru umur 50 tahun. Kapan dia mau melaksanakan ibadah haji? Nungguin sampai dia bisa belajar Iqra selesai. Padahal perintahnya itu idza amaratukum bi syai'in minhu mastata'tum. Ketika Allah perintahkan kamu mengerjakan sholat, kerjakan dengan semampu yang kamu dapatin. Ketika Allah perintahkan untuk mengerjakan ibadah haji, tidak usah nunggu, hafal dulu doa-doa haji itu. Jangankan orang biasa, ustaz juga kadang-kadang belum tentu hafal itu doa haji. Awal pertama kadang-kadang nggak hafal, udah aja baca dia istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim.
Bahkan ada setelah saya, la ilallah, la ilaha illallah. Pokoknya dapat la ilaha illallah, ya udah la ilaha illallah aja kan gitu. Ada yang baca Yasin, ada yang baca Waqiah, bangga saja. Kerjakan semampu ilmu yang kita miliki masing-masing. Maka kasih kesempatan kepada ibu bagi bapaknya yang belum baca Qurannya bagus, tetap dia kasih kesempatan untuk menjadi imam sholat berjamaah di rumah, tapi sholat yang kagak bumi, yaitu sholat zuhur sama sholat asar. Ya kalau turun suaminya selalu jadi imam sholat maghrib, orang dia belum hafal ayatnya, nanti yang mengetahui bukan ibu, cucunya. Cucunya udah hafal karena dia sekolahnya di Min 1 Tangerang Selatan di madrasah. Di sana ada sistemnya, ada sistem Iqra, ada macam-macam, bahkan yang sekarang ini. Loh, kakeknya kan belum belajar, tapi tidak berarti tidak kasih kesempatan. Kasih kesempatan untuk menjadi imam sholat zuhur sama sholat asar, maghrib, isya dan subuh. Maaf ya ibu-ibu dan anak-anak sekalian, bapak mau ke masjid aja berjamaah. Alasannya ini kan benar kan gitu. Jadi tidak ada ibadah ini menjadi sesuatu yang memberatkan. Karena kalau memberatkan, konsepnya tidak sesuai dengan syariat kita dalam Al-Qur'an. Konsepnya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Tidak pernah. Tidak pernah. Yang kedua, untuk meningkatkan sarana ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah, itu memperbanyak zikir, memperbanyak zikir dan ingat kepada Allah. Dan ingat pelajaran yang paling hebat yang harus kita bawa dalam kehidupan ini, satu, yaitu kebahagiaan. Tidak ada pelajaran yang paling istimewa untuk mengingatkan kita, mendekatkan diri kita kepada Allah, kecuali kematian. Maka ada hadis mengatakan bahwa kematian itu adalah pelajaran yang terbaik yang bisa kita petik dan ambil hikmah di dalamnya. Kenapa? Kita lihat itba'ul janazati salah satu amaluhu wa ahluhu wa maluhu. Ketika kita mengantarkan jenazah, ada 3 yang mengantarkan dan mengikuti bersama-sama. Satu, amal perbuatannya. Yang kedua, harta bendanya. Yang ketiga, keluarganya. Yang punya mobil 2, mobilnya dibawa untuk iring jenazah, bahkan mobil-mobil tetangga, keluarganya ikut, anaknya, istrinya. Kalau yang meninggal istrinya, suaminya, cucunya, menantunya, saudara-saudaranya, bahkan tetangga-tetangga. Fal baqi wahid, yang tetap menyertai almarhum di kuburan, amalku, yaitu amal kebaikan masing-masing. Yang kedua kembali, harta bendanya kembali, keluarganya kembali, yang menemani sampai yaumil qiyamah itu adalah amal kebaikan kita masing-masing. Maka untuk meningkatkan kualitas dan takwa iman kita kepada Allah, satu di antaranya setelah ibadah banyak mengingat diri kita kepada Allah melalui kematian. Kalau orang berantem terus berarti belum ingat mati, karena ketika sudah mati nanti berantemnya putus. Kalau orang tidak mau sadar
ingat akan mati, karena ketika dia mati sudah ditanggalkan semua itu. Kalau dia masih mabuk terus berarti belum ingat mati, karena esok atau lusa nanti kalau mati tidak akan mabuk lagi. Yang terbawa adalah kejelekan-kejelekan dari hasil yang dilakukan dalam kehidupan. Kalau sudah ingat mati, yang sudah mau pensiun, yang sudah pensiun, yang muda, yang tua, dia akan ngerem diri. Bahkan yang paling kuat adalah orang yang sudah melebihi batas umur gaibnya 63 tahun, karena ibarat main bola tinggal satu langkah lagi penalti atau enggak. Satu tendangan lagi kan gitu ya, masuk gawangnya. Alhamdulillah saya masih 59 tahun, berarti ada jatah 4 tahun lagi kalau umur saya 63. Kalau yang bapak-bapak 65 berarti udah lewat 2 tahun, tinggal sekali masuk gawang lagi. Ibu-ibu yang 50 berarti tinggal 13 tahun lagi kalau umurnya 63. Kalau yang 63,5 bulan berarti udah lewat 5 bulan, tinggal 1 kali tendangan masuk gawang lagi. Penalti atau bukan? Hati-hati. Maka kalau kita sudah mengingat seperti itu, tidak ada yang perlu kita banggakan dalam hidup ini kecuali mencari dan melakukan amal kebaikan kita masing-masing dan berusaha untuk tidak merusaknya dengan perbuatan diri kita masing-masing. Itulah pengantarnya yang bisa saya sampaikan. Mangga kalau mau ada yang didiskusikan, berarti kesimpulan kita hari ini bahwa kita hidup ini dibekali dengan takwa, dan takwa bisa bertambah karena beribadah, bersedekah, kemudian berpikir dan ingat terus kepada Allah. Dan rusaknya itu gara-gara ghibah dan riya di antaranya. Demikian saya akhiri. Sebelum kita doa, mungkin ada yang mau ditanyakan, saya persilakan dulu dari bapak-bapak dan ibu-ibu. Ada? Tidak ada? Cukup baik. Kalau tidak ada, mari sama-sama kita akhiri. Kita berdoa dan memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita diberi istiqomah, tetap diberikan untuk selalu ingat kepada Allah, agar takwa kita tetap bertambah dan tidak berkurang gara-gara riya dan gara-gara ghibah. Hindari itu semua, mudah-mudahan kita menjadi orang yang bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ta'alaina wa Tuhan a'laina fi hikmatika wa fil anaya dan jalali wal ikram. Allahumma qul lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita akhiri baca salawat burda. Ya Rabbi bil Mustafa lil maqasidana wa fil lana ma ya wasi'al karam. Ya Rabbi bil Mustafa lil maqasidana wa fil lana ma ya wasi'al karam. Ya Rabbi
Habibil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Terima kasih. Wa aku minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.